Ya Allah Tuhan, kuasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan mendengar satu kesaksian dari saudara Valen. Selama ini mungkin saudara bertanda tanya, siapakah Valen itu? Dia ada di sini ngapain? Ya, nah kita bisa dengar kisahnya. Kenapa Tuhan izinkan dia terdampar di kota Magelang ini. Untuk itu saya mengundang saudara Valen bisa maju ke depan. Shalom Aleichem. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih sama Papi dan juga sama Mami selaku gembala yang ada di sini, dan juga saya ngucapin terima kasih kepada semua jemaat Kelat Aleph Tau. Sebenarnya saya udah lama disuruh kesaksian ya kan, tapi katanya Papi gini, Valen nggak boleh kesaksian bentar, katanya harus lama. Wah ini, jadi mau nggak mau ya saya harus nurutin Papi gitu. Nah, saya mau cerita sedikit gimana saya bisa nyampe di sini dan saya bisa terdampar di sini. Kata Papi gitu ya kan. Saya akan cerita sedikit gimana basic saya dulu sebelum saya menerima Bapak Yahweh. Jadi dulu saya basicnya sama kayak Papi, cuma beda di jalur. Papi suka berantem, Valen jadi BD narkoba. Nah. Jadi dulu kehidupan Valen serba apa ya, kalau mau dibilang nakalnya lebih. Jadi kalau namanya mama lagi nasihatin Valen itu sampai nangis ya kan. Tapi Valen berpikir pada waktu itu masa bodoh ya kan, ini hidup Valen sendiri. Nah, sampai akhirnya itu Valen kenal yang namanya narkoba itu SMP kelas 2 ya kan. SMP kelas 2 Valen udah main narkoba ya kan. Dan di tahun 1997 itu ada narkoba masuk baru namanya sabu ya kan. Dulu masih ada Inex yang masih dengan label Superman ya kan. Itu Valen masih ingat yang warna hijau ya kan. Di tahun 1997 Valen udah kerja di Surabaya di di pabrik ya kan, di Rungkut Industri 3 waktu itu. Valen berpikir orang pakai sabu perlu pakai uang, dan belum lagi kalau sudah pakai harus ke diskotik ya kan. Nah, di situ Valen berpikir gimana caranya kalau pakai nggak sampai ngeluarin uang banyak. Nah, seiring berjalannya waktu Valen dikenalin ini sama temennya Valen sendiri. Valen, kalau kamu sekalian mau bejat sekali katanya kan gitu. Terus Valen berpikir, ya udah, saya pengen seperti apa yang kamu mau, saya bilang gitu ya kan. Akhirnya Valen dikenalin sama orang Korea. Orang Korea ini salah satu kurir. Valen nggak ngerti, jadi ada istilah di dalam jaringan tuh gini, Valen ngerti nomor HP bawaan Valen, tapi Valen nggak ngerti nomor atasan dek Valen gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya Valen dikenalin ya kan. Valen dikenalin, singkat cerita Valen masuk dalam jaringan itu ya kan. Nah, di situ Valen diinstruksikan, misal gini, ini sabu segini, ini harus disebarin ke seluruh Indonesia. Nah, pada waktu itu narkoba ini sudah beda, dalam arti gini,
Dulu Inex dengan label Superman atau apa, sekarang waktu Valen itu Inexnya dengan label Armani. Jadi Valen dalam hati, mampus lu anak muda ya kan, gua racunin. Waktu itu Valen seringkali standby di diskotik kalau di Surabaya ya kan. Mungkin Ko James pernah ngerti, soalnya Ko James juga pernah ada di Surabaya ya kan. Dulu kalau di station di TP ya, di Tunjungan Plaza di lantai 6 itu Valen sering kali nongkrong di situ, ngumpul sama BD-BD ya kan. Itu seringkali bicara gimana caranya supaya kita bisa ngeracunin anak muda gitu. Jadi semua narkoba yang Valen miliki itu Valen sebarin dari titik A, titik B, titik C, begitu seterusnya. Nah, seiring berjalannya waktu, Valen udah mulai sombong. Gimana nggak sombong, orang sebulan tahun itu Valen penghasilan itu bisa nyampe 40-50 juta ya kan. Nah, dengan uang segitu Valen udah sombong, siapa yang mau berani tangkap Valen ya kan? Nggak ada yang berani. Sekarang kalau misalnya polisi datang ke tempat Valen itu biasa langsung mana, dia minta jatah ya kan. Valen kasih ini, Valen kasih, terus Valen ngasih uang ya kan, ngasih tip. Kadang di Polsek, Polres, Polwil ya kan, sekarang Polrestabes ya kan. Itu minta jatah, Valen selalu bilang begini, ini kamu buat bagusin polsek kamu ya kan. Dan pada waktu itu Valen kayak kebal hukum, jadi Valen mau ngedarin kemana masa bodoh ya kan. Dan pada waktu itu tahun 2000-an itu sabu masih belum seketat sekarang ya kan. Dan selama Valen ada di jaringan itu, Valen serasa hidupnya seperti orang munafik ya kan. Bahkan uang persembahan di gereja, Valen pergi ke Israel, itu hasil dari itu semua ya kan. Jadi sangat-sangat munafik Valen pada waktu itu ya kan. Nah, sampai akhirnya ada suatu negosiasi ya kan. Valen, kamu waktunya ketangkep katanya. Terus Valen bilang, oke, bayaran saya berapa ya kan kalau saya ditangkap. Dan Valen udah ngerti bayaran Valen selama nanti Valen di dalam Polda itu berapa, di dalam Rutan Medaeng berapa ya kan. Dan pada tanggal sebelum tanggal 13 November 2007 itu Valen ada di Bali ya kan. Valen udah males di Bali gini, Valen mau pulang ke rumah ya kan. Nah, terus pihak dari Polda Jatim itu bilang begini, nanti kamu langsung aja masuk ke Polda katanya. Nah, Valen dari Bali pulang dulu ke rumah ya kan, ngomong sama mama ya kan, Valen mau ngekos katanya gitu. Mungkin waktunya lama ya kan, kurang lebih 4 tahun 3 tahun. Mama pada waktu itu kan nggak ngerti ya kan, ngekos dalam arti apa ya kan. Yang penting mama di rumah, mama nggak ngerti ya kan. Valen di rumah nggak lama, sekitar 1 jam 2 jam itu udah nyusul orang dari Reskobanya Polda Jatim masuk, nanya gimana, ya udah ayo kita berangkat ya kan. Itu nggak ngerti, mama nggak ngerti Valen masuk dalam selnya Polda ya kan. Taunya mama tiap bulan dapat dari uang Valen ya kan. Ketika masuk di Polda, jadi Polda Jatim itu selnya begini, depan cowok depan cewek ya kan. Dan di Polda itu mewah, selnya itu mewah, jadi layaknya kita bisa ngontrak seperti mewah ya kan. Beda selnya Polsek, Polres sama Polrestabes itu beda dengan selnya Polda ya kan. Dan di Polda jangan berpikir kalau di Polda ini ketat, itu keliru ya kan. Valen buka-bukaan di sini ya kan. Sewaktu di Polda Jatim itu Valen pernah jadi seorang ketua regu kan. Ada tradisi kalau di Polda itu yang lama itu pasti diangkat jadi kepala regu. Nah, di kepala regu itu ada yang namanya iuran harian. Jadi kayak ada orang masuk baru gitu ditanya, kamu kasusnya apa ya kan, kamu kasusnya apa, itu nanti ditanya. Nah, nanti ada aturan, kamu
setiap seminggu sekali itu ada uang keamanan. Nah, uang keamanan ini masuk kepada masuk di setiap polisi jaga. Jadi setiap A+ jam 7 pagi itu polisi itu selalu datang, ya kan. Nanya misalnya Valen yang jadi kepala regu ini, polisinya datang. Valen, mana nih orang baru, katanya gitu. Valen ngomong nih si A si B, ya kan, uangnya ada enggak, katanya. Nah kalau nggak ada diajar ini ya. Nah, jadi kalau Valen ngelihat kasihan, tapi mau gimana lagi, ya kan. Tradisi seperti itu, dan Valen nggak bisa ngerubah tradisi yang ada di Polda Jatim. Jadi kalau ada orang baru itu pasti ditanya, apalagi polisi jaganya dari rumah dia habis berantem sama istrinya, itu nggak tahu gimana, ya kan, dia pasti marah. Yang jadi pelampiasan itu para tahanan, itu dijadikan pelampiasan. Kalau nggak ada uangnya udah habis. Kadang Valen cuma ngelihat, waduh kasihan banget, ya kan. Dan sebelum berkasnya Valen P21 pada waktu tanggal 3 November 2007 itu sama, Roy Martin juga ketangkep waktu itu ya. Nah di situ Valen dipikir, kamu ada sangkut pautnya nggak sama Roy Martin? Wah, kata saya, ya kan, kalau Roy Martin sendiri, saya bilang begitu, ya kan, dan itu nggak ada sangkut pautnya. Sekalipun Valen jelasin, ya kan, itu kan ada kalau di Reskoba itu banyak bawa-bawanya yang kanit Reskobanya, karena di kepolisian ada dua, ya kan, kanit Reskrim dan kanit Reskoba. Dan kanit Reskrimnya bilang, kamu pasti ada sangkut pautnya sama Roy Martin, katanya. Kata saya, kamu tahu apa orang kamu makan dari saya, ya kan. Itu yang kanit Reskrim. Tapi orang Reskobanya bilang jangan didengerin, katanya gitu. Dan setelah Valen di BAP, ya kan, menunggu di BAP itu Valen sedikit cerita kehidupan di selnya Polda, ya. Jadi tiap malam sebelum A+ jaga dari Pomal itu jam 7 itu udah polisi jaganya udah bilang begini, gimana ntar malam minum apa enggak, pakai sabu apa enggak, begitu. Nah itu udah pasti, ya kan. Dan Valen bilang, ya udah, ada di Surabaya ini, Coach Jim juga ngerti, ya kan, toko minuman Vida. Jadi toko minuman Vida ini jual minuman impor seperti Sivas Regal dan Jack Daniel, ya kan. Itu kalau Valen lagi acara di Polda itu beli Sivas itu uangnya bisa nyampe 1,5, ya kan. Itu Sivas Regal sebotol, kadang dicampur sama brandy, ya kan. Nah di situ masih ditawarin lagi, gimana mau pakai apa enggak, ya kan. Wah ini Valen berpikir, oh begini ya kalau orang di dalam, ya kan. Jadi serba gimana, serba ada, ya kan. Tapi bagi yang punya uang, kalau yang nggak punya uang ya jangan harap bisa begitu, ya kan. Paling mentok diajar udah selesai. Dan setelah berkasnya Valen itu P21, Valen dikirim ke Rutan Medaeng, ya kan. Nah di Rutan Medaeng ini malah nggak tambah bener Valen, malah tambah jadi, ya kan. Kenapa? Karena Medaeng ini sarangnya para narkoba, ya kan. Valen selisih 2 hari sama Roy Martin. Pada waktu Roy Martin ditaruh di Blok A, ya kan. Kenapa? Jadi ada tradisi gini di Medaeng itu, kalau orang yang kena kasus narkoba itu selalu di Blok F gitu. Dan Blok F ini khusus para pemakai dan para pengedar. Tapi Roy Martin masuk ke Blok A. Jadi ada sesuatu kayak apa ya, menjauhi dari media gitu. Dan kehidupan Roy Martin di dalam Valen juga ngerti. Nah setelah Valen nyampe di Medaeng itu Valen langsung masuk ke Blok F, ya kan. Sebelumnya Valen dibawa ke Blok C, ya kan. Dibilang begini, tempat kamu udah siap, katanya. Terus Valen bilang begini, oke, sekarang per bulannya berapa? Karena juga ada tradisi di Rutan Medaeng itu seperti sama kayak kontrakan gitu loh. Dan kalau uang kita sedikit, ya kamu makannya juga sedikit, ya kan. Nah jadi Valen sudah di Blok C, Valen langsung masuk ke Blok F. Nah di Blok F ini sudah kehidupannya nggak ada beda jauhnya kayak di luar, ya kan. Di Rutan Medaeng Blok F ini orang main judi, orang make, ya kan. Dan petugas sipirnya itu ada sambil jagain begini, ya kan. Saya masuk, saya bilang,
teman saya yang sama-sama pengedar, weh racun katanya gitu. Apa kabar? Ya saya mau bikin rusak ini Medaeng kata saya, ya kan. Nah, saya masuk di kamar, itu sudah mulai transaksi, ya kan. Gimana? Ada barang berapa katanya. Terus saya bilang aturannya kayak gimana? Saya bilang gitu. Ya nanti dipotong berapa persen. Misalnya gini, Armani, Inek yang jenis Armani, ya kan. Itu per butir kalau di luar 130. Ya. Kalau di dalam bisa nyampe 250, ya kan. Nah, sisanya masuk ke sipir. Nah, seperti itu. Jadi di Blok F ini udah gila, ya kan. Kalau Valen bilang gila. Gimana nggak gila? Rutan Medaeng bisa dijadikan sarang narkoba. Dan banyak pengedar ini beli untuk dijual di luar, ini belinya di Medaeng, ya kan. Jadi di Medaeng ini ngumpul semua bandar narkoba pada ngumpul, ya kan. Gimana nggak enak, ya kan. Makan ini dijaga, minum dijaga, semua dijaga. Dan kalau misalnya begini, saya mau pingin, sudah kangen lama nggak main sama Purel, ini bisa diatur, ya kan. Jadi keluar ini bisa dijaga. Nah, Valen malah jadi kerasan, ya kan. Mending enak di dalam daripada di luar, ya kan. Gimana nggak kerasan, ya. Sekarang orang minum, tidur, semua dijaga, fasilitas enak, ya kan. Udah nggak, istilahnya kalau kita di luar mungkin banyak sekali, kayak kita mau main kemana ketahuan oknum anggota pasti dimintai uang, istilahnya mana uang saya gitu. Nah, sebelum berkas saya mau diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, ya kan, banyak hal-hal yang apa ya, kalau Valen bilang banyak banget munafiknya. Itu Valen ada di Medaeng, itu gereja namanya gereja Philadelphia, ya. Itu Valen disuruh Valen kamu kesaksian bawa firman, katanya. Itu Valen make sabu, ya kan. Nah, itu udah gilanya, benar-benar gila, ya kan. Jadi gini, sabu ini beda sama jenis, mungkin Om Tulas juga ngerti, ya kan. Jadi orang yang make sabu ini beda orang yang kena habis minum. Orang yang make sabu ini istilahnya ada doping, ya kan. Jadi orang bego bisa jadi cerdas, tapi asal jangan sampai overdosis, ya kan. Valen jujur aja, kita nggak usah munafik, ya kan. Mungkin semua yang di sini pernah make sabu, ya. Nggak mungkin bilang sabu itu nggak enak, ya pasti enak. Nah, itu Valen make dulu sebelum khotbah kayak begini, ini Valen make, ya kan. Gimana nggak munafik, ya kan. Ini sebelum menerima Bapak Yahweh pada waktu itu masih make alif lam lam ha, ya kan. Nah, itu munafiknya bukan main, ya kan. Wah, kalau ditanya dari kunjungan dari mana, wah Valen berdoa jungkir balik segala macam, padahal kalau malam ini mainnya capsa, ya kan. Main capsa sambil make, ya kan. Ada sipir-sipirnya ada, ya kan. Itu udah biasa kalau di Medaeng, ya kan. Nah, akhirnya lama Valen kerasan. Valen dibesuk sama mama Valen. Mama itu bingung, kamu di dalam dapat uang dari mana? Udah mama yang penting datang aja, ya kan. Sekedar formalitas, ya kan. Biar nggak dianggap anak ini terhilang. Nah, itu lama Valen di Medaeng lama, ya kan. Kenapa? Karena sengaja istilahnya gini, Valen nggak mau cepet-cepet dikirim, kan ada dua orang yang kena narkoba itu kalau nggak dikirim di Pamekasan sama di Madiun, ya kan. Itu sengaja Valen ngontrak di situ, berani bayar 1,5 juta, ya kan. Gimana nggak istimewa? Dalam arti gini, Valen mau pengen nasi goreng di mana, ya kan. Valen keluar dijaga, ya kan. Gimana nggak enak punya bodyguardnya sipirnya penjara, gitu. Bahkan artis sekalipun nggak akan pernah kayak gitu, ya kan. Jadi di dalam ini Valen malah nggak tambah bener, malah tambah gila, ya kan. Semua kehidupan Valen itu serbanya munafik, ya kan. Benar-benar munafik, khotbah
itu make sabu ya kan. Kalau ditanya gimana, apakah semalam udah berdoa sama Bapak ya kan, ditanya ya kan. Wah, Valen jawabnya bukan tiap malam ya kan. Valen bahkan seperti seperti Daniel, pagi, siang, sore, malam itu Valen berdoa. Itu jawaban Valen sama pendeta, padahal mereka nggak ngerti. Valen pagi jualin narkoba itu ngitungin ya kan, ada klipnya itu tiap pagi ya kan. Itu sambil kalau ada yang dari blok C, blok D itu ngisi air itu Valen tiap pagi itu ngecak yang namanya sabu. Om Tulas pasti tahu yang namanya ngecak ya kan. Itu sabu seberat seo 1 ons itu dibagi lagi ya kan. Kalau segramnya 1,7 tinggal ngalikan aja. Nah, beda kalau di Rutan Medaeng harganya bukan 1,7 lagi, bisa nyampe 3 jutaan. Nah, beda lagi kalau misalnya dari luar saya mau beli untuk saya jual lagi, itu juga harganya beda ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu saya sudah disidang ya kan. Saya divonis nih. Bukan divonis, dituntut oleh jaksa penuntut umum ya kan. Saya ngomong sama panitera, udah apa maunya mereka, saya bilang gitu ya kan. Terus Valen, kamu dituntut 7 tahun penjara kata. Valen cuma diem ya kan. Ya udahlah, kalau emang Valen dituntut 7 tahun malah Valen seneng tambah lama di dalam ya kan. Nah, kenapa Valen seneng? Gimana orang nggak seneng? Kita makan minum dijaga, semua serba dijaga ya kan. Kita mau apa kita bisa ya kan. Nah, akhirnya ketika Valen dituntut 7 tahun itu mama besuk ya kan. Mama bilang, kamu gimana caranya bisa biar ringan? Valen malah bilangnya gini, wah itu tuntutan jaksa itu udah ngawur mah. Kenapa? Seharusnya Valen dihukum 20 tahun, saya bilang gitu ya. Kenapa? Soalnya di dalam rutan itu, wah ya seperti yang Valen tadi bilang, apa ya, serba enak gitu loh. Beda sama yang di luar. Kalau di luar kebanyakan keluar ruang, dikit-dikit polisi datang mana ya kan, pusing kepala ya kan. Kalau di dalam kan enak ya kan. Ada polisi datang, polisi nggak berani. Soalnya apa? Kalau polisi di dalam rutan ini beda ya kan. Jadi polisi udah nggak bisa lagi minta-minta. Kita mainnya sama kalapas ya. Nah, akhirnya mama sering sekali, kamu jangan seperti itu. Nah, Valen juga cerita sedikit ya kan, bagaimana cara suap menyuap di dalam pengadilan negeri ya kan. Nah, Valen telepon sama JPU, kan ada namanya jaksa penuntut umumnya. Valen itu dikasih nomor HP ya kan, ini nomor HP. Nah, Valen udah ngerti ya kan. Valen telepon sama JPU, Pak, saya dengar katanya saya dituntut 7 tahun. Nah, JPU-nya bilang, lah kamu duduk kemarin dengerin apa katanya. Ya saya nggak dengerin apa pembicaraan Bapak, saya bilang gitu ya kan. Nah, sekarang gini aja Pak, ini mama saya mau pengen saya keluar cepat. Lah kamu punya uang berapa? Terus saya bilang, lah kamu maunya berapa? Nah, saya bilangnya begitu ya kan. Nah, terus akhirnya udah ginilah, kita tahu sama tahu, tapi akan saya kasih. Jika kamu punya uang sekian nanti kamu bisa saya ringankan ya kan, seperti itu. Jadi mulai dari JPU nanti hakim, ketiga hakim semua ini harus dikasih uang. Saya dituntut 7 tahun dan saya akhirnya divonis itu 2 tahun ya. 2 tahun penjara ya kan. Saya udah jalanin di Polda 40 hari, di Medaeng 90 hari ya. Jadi 90 ditambah 40 130 hari. Sisanya saya berpikir dalam hati, wah ini kurang lama, saya pengen lama di dalam ya kan. Nah, akhirnya saya udah divonis. Ada teman saya bilang masuk ya kan, besuk saya, Valen mending di luar aja karena ada rencana, bos punya rencana kita mau main ke luar negeri katanya. Nah, saya dulu itu paling seneng yang namanya main nomor ya kan, main togel. Saya sampai datang itu ke kelentengnya orang Cina ya kan. Nah, sampai saya itu kan ada di Cina itu yang kayak dupa yang panjang itu, yang begini. Nah itu.
Dan di situ saya sering kali ngomong sama yang jaga situ, saya sering kali main nomor, kadang bikin suatu ritual ya, bikin ritual yang namanya apa, yang batok kelapa itu, yang saya sengaja ngundang orang pinter ya kan. Saya punya teman 2 orang, saya ngundang orang pinter, saya suruh komunikasi sama setan, nggak tahu setan dari mana ya kan. Yang penting saya beli bunga itu, beli bunga di pasar mana, di pasar bunga di Surabaya waktu itu. Nah, saya beli bunga, saya ada tempe, saya kasih apem namanya, kalau di Surabaya kue apem namanya. Nah, di situ bikin ritual ya kan. Saya nggak peduli setannya dari mana ya kan. Dan setelah proses dikasih, ini nomornya saya kasih sama teman saya 3 orang, itu 50 juta bikin acara kayak gitu ya kan. Nah, akhirnya Valen ini nomornya ini kalau Mami juga dulu juga ngerti ya kan, istilah diramesi ya kan. Nah, Valen nggak ngerti gimana cara ngeracik ini nomor ya kan, makanya dulu Valen itu sering sekali bawa buku 1001 mimpi ya kan. Nah, kalau ada nomor Valen sering sekali, ibaratnya kalau di Judaism Torakut ya, ini 1001 mimpi ya kan. Dan akhirnya pada waktu itu sering sekali seperti itu, tapi yang saya dapetin malah nggak dapat nomor, uang malah tambah habis ya kan. Sampai dukunnya itu saya bilang, lu dukun bego lu, gua bilang gitu ya kan. Kenapa nggak bego? Lu ngasih setan yang nggak pernah sekolah ya kan. Dan saya pernah bilang, justru kamu yang nggak sekolah, kamu pinter, tapi ngapain kamu nanya setan? Wah, ini udah nggak benar. Dan berkembangnya seiring berjalannya waktu, saya bebas. Itu saya pulang ke rumah nenek saya di Sidoarjo ya kan. Dan mama saya nanya, Valen kenapa nggak pulang ke rumah, katanya. Ya, Valen mau ke rumahnya nenek ya kan. Kok tumben? Ya, Valen SMS waktu itu, Valen mau berubah. Pada waktu itu gara-gara Valen berubah, Valen dikirim ke Lapas Porong ya. Wah, di Lapas Porong udah nggak bisa di Medaeng. Jadi Lapas Porong ini lapas terbesar se-Asia Tenggara ya kan. Di sana Valen bukan nggak bisa seperti di Medaeng, bisa make, bisa nyabu, bisa minum ya kan. Malah di Lapas Porong disuruh bercocok tanam. Siapa yang nggak bosen ya kan. Itu kalau pagi Valen dikurung, selnya segini, nah sekotak gini, kotak ayam gitu ya. Nah di situ dikurung, kalau pagi dikeluarin kayak burung gitu. Dikeluarin, dijemur ya kan. Wah, ini bisa stres kalau di sini ya kan. Nah, mereka bilangnya itu terapi katanya, biar kamu sembuh. Wah, bukan sembuh, malah jadi gila ya kan. Nah, sampai akhirnya bertambah waktu, Valen jalanin di Lapas Porong, sisa hukuman Valen di situ. Valen kepingin cepet keluar ya kan. Wah, Valen nggak betah ini di Lapas Porong, semuanya wah nggak bener dalam hati Valen gitu. Dan Valen akhirnya ngelobi lagi ya kan, Pak gimana ini saya bisa cepet-cepet keluar dari sini. Lah, punya uang berapa katanya. Lagi-lagi masalahnya ke uang. Lalu Valen bilang, terus bagaimana caranya bisa cepat keluar? Nah, nanti kamu saya buatin remisi ya kan. Jadi remisi itu ada 2. Kalau yang di Kristen itu remisi Natal ditambah remisi 17 Agustus. Jadi ada 2 remisi ya kan. Nah, nanti misalnya Valen jalanin 1,5. Orang yang dapat remisi itu harus hukumannya 1 tahun, minimal 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu remisinya cuma dapat 2 minggu. Terus saya bilang sama sipirnya, wah kalau 2 minggu sama aja, saya pengen setahun. Udah saya bayar berapa setahun ya kan. Wah itu nggak bisa ditutup Lapas Porong katanya. Terus saya akhirnya jalanin, ya udahlah cuma dapat 2 minggu ya kan, remisi cuma 2 minggu. Dan setelah saya keluar, saya pergi ke rumah nenek ya kan. Dan saya juga
Mama juga datang ke Sidoarjo. Nah, mama saya bilang, kamu tumben bisa tobat, ya kan? Kena setan apa katanya? Nah, Valen cuma diem, ya kan? Di situ setelah Valen bebas tahun 2010, ya kan? 2010 Valen bebas. Valen mulai hidupnya udah enggak seperti dulu. Valen mulai belajar tentang teologi, ya kan? Dan akhirnya Valen sekolah Alkitab dan sekolah pendidikan agama Kristen di bawah pimpinan Pak Loki di JKI Bukit Sion. Nah, di sana Valen sekolah Alkitab, ya kan? Dan juga mengikuti sekolah pendidikan agama Kristen dengan titel S1, ya kan? Kalau di teologi sudah STH, ya. Nah, Valen belajar tentang firman Elohim, ya kan? Valen belajar sedikit demi sedikit sudah ketemu dengan yang namanya kebenaran, ya kan? Walaupun pada waktu itu masih pakai nama Allah, ya kan? Nah, dari waktu ke waktu Valen belajar. Valen ini orangnya nggak bisa, misalnya gini, ada pendeta, kalau Valen nggak sinkron, wah bodo amat, lu siapa, orang gua nggak minta makan sama lu. Kalau pendapat beda, ya udah. Nah, Valen orangnya seperti itu, ya kan? Jadi Valen waktu di sekolah Alkitab miliknya Pak Loki, itu Valen disuruh apa ya? Kamu tinggal aja di mes, ya kan? Kan ada. Jadi kalau tiap pagi itu disuruh bikin paving, bikin apa, ya kan? Dan banyak hal-hal yang positif di sekolah Alkitab itu. Tapi ada juga kalau dibilang ada suatu doktrin yang Valen nggak setuju. Akhirnya Valen nggak sinkron nama mereka. Valen keluar lagi sampai akhirnya Valen itu sering kali masuk sekolah teologi, ya kan? Sering keluar masuk. Dan akhirnya Valen dalam hati, wah di Indonesia ini nggak ada ajaran yang benar, ajarannya pada ngawur semua, ya. Terus akhirnya Valen pulang, ya kan? Mama bingung, kamu mau kemana lagi katanya? Valen mau ke Jakarta, ya kan? Ngapain? Ya kerjalah. Lah kerja sama siapa, Pak? Jangan kamu ke saudara, kan ada saudara di Bekasi. Enggak, Valen nggak ke saudara, ya kan? Valen mau mandiri ke Jakarta, ya kan? Nah, saya nyium kaki telapak mama saya, ya. Saya nangis. Saya bilang, mah, Valen nggak jadi BD lagi di Jakarta. Valen mau kerja, ya kan? Valen ngasih tahu ini ada teman Valen mau suruh Valen kerja di Unilever, ya. Ya udahlah, Valen berangkat. Nah, di dalam kerjaan itu Valen juga nggak mau diem. Valen pengen belajar, tapi bukan belajar dalam konteks firman Elohim. Valen nggak mau belajar yang doktrinnya dari Indonesia. Apaan di Indonesia semua pada ngawur, ya kan? Dalam hati Valen begitu. Dan setelah Valen diterima kerja sekitar kurang lebih setengah bulan, ya kan? Valen searching di Google itu, Valen ngeklik. Dari dulu Valen pakai nama Yesua, ya, bukan pakai nama Jesus, karena dulu waktu masih munafiknya Valen ke Israel, di sinagoga yang paling lama di Israel itu ada 3, ya kan? Valen pernah nanya, waktu itu ada guide-nya, Valen bilang, ya kan, coba kamu tanyain sama ini orang yang jaga di sinagoga. Valen tuh waktu itu ngomong gini, what do you think about Jesus Christ, ya kan? Nah, 3 orang ini nggak ngerti. Ini ngomongnya, saya ngomong sama guide, dan guide ini disampein sama penjaga yang ada di sinagoga di Israel. Itu ada 3 orang, dan mereka bilang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu nggak ada yang namanya Jesus, ya kan? Yang ada hanya Yesua, ya kan? Jesus itu produknya Yunani, produknya yang transliterasi dari nama Yesus, ya kan? Nah, di situ Valen masih belum nyantol, saking munafiknya Valen pada waktu. Yang penting Valen tahu nama aslinya Yesua, ya kan? Bukan Jesus, ya. Nah, setelah Valen waktu udah kerja itu Valen belajar, Valen ngeklik itu maunya Yesua, ya kan? Ketika saya klik searching di Google, ngeklik Yesua, itu munculnya malah Yesiva, ya kan? Nah, ketika Valen melihat situsnya Yesiva, di situ ada pelajaran via online. Nah, Valen pelajari, wah ini bagus, ya kan?
Akhirnya Valen masuk ke situs tersebut ya kan. Jadi Valen itu belajarnya selama kurang lebih 6 tahun. Valen belajar di Yeshiva dan di Chabad Lubavitch via online. Nah, dan Valen berpikir begini, wah ini di Indonesia nggak ada ajaran yang kayak gini nih. Valen pikirnya seperti itu ya kan. Seiring berkembangnya waktu, Valen malam, kejadian itu malam sekitar jam 11:30. Kenapa? Karena para rabi online-nya malam ya kan. Karena beda, di sini waktunya beda 3 jam ya kan. Kalau di sini jam 7 malam, di Israel bisa jam 3 sore ya kan. Jadi Valen kalau online pasti malam. Kenapa? Kalau Valen online-nya jam 7, rabinya nggak ada ya kan. Jadi online-nya pasti 12:30 karena rabi itu masih ada kayak doa-doa ya kan. Nah, Valen berpikir ini nggak ada, ini di Indonesia nggak ada. Akhirnya Valen searching ya kan. Waktu itu secara bukan suatu kebetulan kalau menurut Valen searching lagi ya kan. Valen searching, ngeklik Yeshua ya kan. Ngeklik Yeshua, itu muncul malah situsnya Papi ya kan. Nah ini malah muncul Kehilat Aleph Tau. Saya ngelihat, wah buset, ini orang pinter banget dalam hati saya ya kan. Nah, saya ngelihat semua pengajarannya, wah ini baru benar, ini pengajaran yang benar ya kan, bukan pengajaran yang seperti yang dulu-dulu ya kan. Saya ngelihat siapa orang ini ya, orang Indonesia ini ya. Saya ngelihat materi pengajarannya Papi itu semua sama seperti apa yang saya pelajari di Yeshiva ya kan. Dan tetap saya sekitar kurang lebih 3 tahun saya perhatiin terus ya kan. Wah ini benar, ini saya cari ini di mana ini gereja mereka ya kan. Saya searching terus dan akhirnya ada, ternyata emang benar-benar ada kalau Kehilat Aleph Tau berada di Indonesia ya kan. Nah, singkat cerita ya kan, habis pergantian tahun saya pulang ke Surabaya ya kan. Itu ada yang mendanai saya sering sekali di FB ya kan. Dulu saya di FB banyak sekali yang apa ya, kayak foto-foto saya ini diupload gitu, diupload terus nggak tahu gimana, saya dibilangin teman saya, oh Valen lihat foto kamu bisa nyampe ke sana ke sini, bodo amat, orang itu bukan gua waktu itu ya. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke materinya Papi ya kan, saya pelajari ya kan. Jadi materinya Papi ini bisa sama apa yang diajarkan di Yeshiva ya kan. Wah ini berarti gembala ini benar gitu loh. Dan akhirnya saya dibiayai oleh seorang jemaat ya kan, seorang jemaat. Oh Valen, kamu sekolah teologi aja katanya, nanti kalau kamu udah jadi pendeta kamu bisa. Saya bilang, wah saya udah sering kali masuk sekolah teologi, saya bilang gitu ya kan. Jadi buat apa? Udahlah, kamu sekolah teologi, kamu harus ngalah dulu katanya gitu. Oke lah, saya turutin, saya tinggalin semua kerjaan saya di Jakarta ya kan. Terus saya berpikir kalau saya sekolah teologi di Indonesia paling mentok, paling bagus di Malang ya kan. Udah nggak ada lagi, ini yang berbau Helenisme. Karena apa? Karena nggak ada selain di Manado ya kan. Dan di Manado pun masih pakai Torah Rabbinikal ya kan. Karena Valen udah ngerti gimana pengajaran-pengajaran yang dibawakan oleh para mesianik ya kan. Akhirnya Valen berpikir, wah gimana kalau Valen sekolah teologi di Wesleyan aja ya kan. Valen sengaja untuk deketin Papi ya kan waktu itu. Valen pengen tahu Papi ini orangnya kayak gimana ya. Saya bilang gitu ya kan. Dan akhirnya saya berangkat di sini ya kan. Saya berangkat di sini modalnya cuma iman dan percaya ya kan. Saya itu nelpon mami katanya, kalau udah nyampe kamu masuk katanya. Saya nyampe di Magelang itu saya kesasar ya kan. Saya naik angkot dari Kebon Polo ke sini tuh bayarnya 25.000. Nah, saya bilang begini, Pak, tahu nggak gereja itu yang nyembah Bapak Yahweh, kata saya. Oh tahu, saya anterin, kamu bayar 25, saya anterin depan rumah. Oh ya saya mau, saya bilang gitu, daripada saya ribet ya kan. Nah itu dianterin, saya ngeliat oh iya bener. Terus tapi saya bilang begini, Pak berhenti aja di warung itu, di warungnya Om Tulas biasanya ngopi itu. Nah
Nah, saya berhenti di warung itu ya kan, terus saya nanya, saya nggak masuk ke sini, kenapa? Karena waktu itu seingat saya papi lagi ada ngeresmiin di Surabaya ya kan. Saya langsung nanya, Pak di sini ada kontrakan nggak? Saya bilang gitu, dan akhirnya dicariin, saya dapat ngontrak sama Pak ini, Pak Filipus ya. Nah, saya ngontrak satu sama Pak Filipus ya. Nah, seiring berjalannya waktu lagi ada hal yang aneh ya kan. Ini yang danain saya tiba-tiba bilang begini, kamu jangan sekolah teologi lagi. Lah kenapa saya bilang begitu? Loh aku udah nurutin kamu loh sekolah teologi ya kan. Iya soalnya ini ketahuan suami saya, katanya. Wah kata saya ya kan, nah dari dulu kamu nggak ngasih tahu suami kamu kalau kamu mau biayain saya bilang gitu. Nah saya nggak ngerti gitu loh. Dan akhirnya saya ngomong sama papi, Pi, ini Valen ya cerita masalah itu sama papi ya kan. Terus papi bilang, terus menurut Valen gimana? Ya mau nggak mau ya harus jangan diteruskan. Terus katanya papi berarti Valen nggak boleh sekolah di Wesleyan katanya gitu. Ya udahlah apa kata papi mau gimana ya kan. Terus papi bilang begini, udah gini aja, Valen saya angkat jadi gembala ya kan. Valen ada tempat, ada orang minimal 10 orang, Valen saya angkat jadi gembala. Terus Valen ngomong, Pi jangan seperti itu ya kan. Sekarang siapa yang nggak mau diangkat jadi gembala coba? Semua pasti mau ya kan. Tapi pada waktu itu Valen berpikir ya kan, gimana Valen mau gembalain orang sedangkan Valen sendiri nggak bisa gembalain diri Valen sendiri. Nah itu pemikiran Valen pada saat itu ya. Dan banyak sekali nasihat-nasihat dari papi ya kan. Dan Valen juga sempat heran ya kan, kalau Valen pikir secara logika ya kan, Keilat Aleph to bagus, dilihat bagus dari mana coba? Kalau melihat kolam baptis itu bagus dari apanya coba? Kolam cuma begitu-begitu aja ya kan, nggak ada bagusnya sama sekali ya kan. Nah, kalau Valen sinkronkan dengan Bethlehem ya kan, di mana Bethlehem Yesua lahirnya di mana, kandang domba, bagusnya kayak apa kandang domba kalau dibandingkan sama kolam sama. Nah itu Valen sempat bingung ya kan, bukan hanya bingung, kadang Valen nggak habis pikir ya kan. Pernah ada seorang jemaat itu dari Swiss ya kan, dia datang ke sini cuma mau dibaptis di kolam yang super jelek ya kan. Nah, kalau orang berpikir secara logika ya, mending dia ke Swiss, ke Israel ya kan, itu mungkin 3 jam sampai 4 jam dibandingkan dari Swiss ke Magelang. Nah saya berpikir orang ini dia pakai ini loh, yang GPS dari HP ini, jadi dia turun dari Jogja, dia modalnya itu nggak tahu Keilat ini di mana, tapi bisa nyampe ya kan. Nah ini yang bikin Valen seperti apa ya, sama halnya kayak pada waktu itu Bethlehem sama Magelang sama-sama kota kecil ya kan. Dulu Bethlehem ada satu bintang yang terang ya kan, di mana orang Majus ya kan ngelihat bintang itu seperti mercusuar sampai dia menemukan suatu kebenaran, di mana kebenaran itu terdapat dalam diri Mesias ya. Begitu juga dengan Magelang ya kan, orang kotanya kecil, kalau mau lihat kolam apanya yang dilihat bagus ya kan. Nah mending dibaptis di Sungai Yordan ya kan, daripada dibaptis di sungai yang jelek seperti itu ya kan, di kolam yang jelek ya kan. Kalau ngelihat dari papi apanya yang bisa dilihat coba? Gelar nggak ada ya kan, ya toh. Dulu basicnya juga nggak beda jauh sama Valen ya kan, sering berantem bahkan masuk dalam sel juga ya kan. Nah tapi ada satu hal yang menjadi Valen istilahnya nurut sama papi itu apa, karena semua apa yang ada dalam diri papi tidak bisa dimiliki semua pendeta yang ada di Indonesia ya kan. Valen ngelihatnya gini ya kan, dulu papi pernah share sama Valen ya kan, dulu jemaatnya 1000 lebih, cuma karena nama Bapak Yahweh bisa jadi 100 ya kan. Tapi saya salut sama papi ya kan, gimana papi bisa istilahnya bertahan seperti itu. Kalau pendeta lain nggak berani, dia mau makan apa ya kan,
kalau jemaatnya udah banyak. Tapi papi penuh dengan suatu percaya diri, dengan iman, ya kan. Dia bisa membangun jemaat yang dulunya 1000 jadi 100 dan sekarang diberkati, ya kan. Itu adalah suatu hal yang cukup luar biasa bagi Valen, ya kan. Karena nggak semua pendeta ini bisa seperti papi, ya kan. Bullshit. Makanya waktu Valen ikut kongres KPI di Salib Putih itu Valen dalam hati, ini kalau papi nggak ada buyar ini KPI ini. Kenapa? Karena papi menurut Valen sebagai sosok seorang gembala yang bisa mengayomi, ya kan, sama juga seperti mami, ya kan, di saat papi lagi di bawah mami bisa istilahnya mendukung, ya kan. Jadi saya benar-benar ngucapin terima kasih sama papi dan sama mami, dan saya juga bisa dipercaya bikin artikel Warta Jemaat, ya kan. Saya juga dipercaya ngikut ngerangkum buku pengajarannya papi, ya kan. Saya sangat berterima kasih sekali, ya kan. Dan papi bagi Valen ini adalah bukan sekedar mentor, tapi sudah sebagai orang tua Valen sendiri. Banyak hal yang Valen pelajari dari papi, dan Valen harus banyak belajar lagi dari papi. Nah, mungkin ini suatu kesaksian dari saya. Mungkin suatu saat, sebenarnya panjang, disuruh papi panjang, tapi kalau panjang, wah, ntar papi Valen nggak bisa, nanti ada waktunya papi khotbah, ya kan. Mungkin suatu saat bisa lagi dengar-dengar cerita dari Valen, ya kan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat papi, terima kasih buat mami, ya kan, dan semua jemaat Keilat Aleph Tau. Saya ucapkan terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Jangan turun dulu. Saya mau tanya, tanya nih, saudara, kita ini ternyata latar belakangnya sama-sama bajingan, ya. Cuman beda, kalau dia arahnya ke narkoba, saya arahnya ke berantem. Nah, saya ingin tanya, apa sih kebanggaannya sebagai seorang yang bernama Valen menjadi pengedar, pemakai? Kebanggaannya itu di mana sebetulnya? Nah, jadi gini dulu, masih belum tahu kebenaran itu Valen mikirnya, wah inilah Valen ya, bisa ngeracunin anak muda, ya kan. Jadi ada suatu kebanggaan sendiri, kayak di TV modelnya kayak gitu, ya kan. Jadi setiap kali Valen udah nih edarin di titik A, B, C, dan D, itu Valen punya rasa kebanggaan bahwa apa yang jadi visi misi Valen untuk merusak generasi muda itu benar-benar tercapai. Mungkin pernah nggak ada latar belakang kepahitan dengan orang, kok tiba-tiba sampai punya gagasan aku mau ngeracunin orang gitu? Kalau saya kan beda, misalnya begini, saya nggak suka orang, saya datangin langsung saya ajak berantem. Nah, kan berarti ada satu hal di mana saya harus menghancurkan orang ini. Sekarang Valen ini kan boleh dibilang mungkin apa pernah dilukai oleh seseorang atau apa, kok tiba-tiba punya keinginan, oh saya racunin itu semua begitu. Jadi gini ya, Indonesia ini kalau Valen ngelihat bagus sih, negaranya bagus, tapi kadang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan di Indonesia. Satu contoh misal di Amerika, di Seattle, ya, orang kalau pakai sabu itu kita harus pergi dulu ke dokter, ya kan. Di situ kita diberi dosis dan kita diberi suatu tempat, ya kan, untuk memakai. Tapi di Indonesia nggak bisa. Sama halnya juga di Belanda, ya kan. Di Belanda kalau orang umurnya udah 17 tahun itu dia boleh pakai yang namanya ganja, tapi tetap di ruang tertentu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Dulu sempat ada legalisasi ganja dan itu sudah di Jakarta waktu itu udah mau diterapkan, tapi nggak boleh. Valen berpikir kalau diterapkan, wah udah habis semua generasi anak muda, ya kan. Jadi tanaman ganja pada waktu itu mau dilegalisasi, mau ditanam ke semua depan rumah, ya kan. Itu waktu di Jakarta sekitar 10-11 tahun yang lalu. Nah seperti itu. Jadi apa yang di luar negeri bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Makanya wah dirusak sekali aja. Oh, jadi latar belakangnya seperti itu, ya. Saya mungkin dari kesaksian ini, saudara-saudara, saya menghimbau kepada saudara sekalian
agar jangan pernah berurusan dengan narkoba. Karena kalau sudah berurusan, ini satu jaringan yang sangat besar dan mengerikan. Ya, apalagi kalau sudah di tahanan, kemudian berurusan dengan polisi, itu selalu hanya uang melulu yang keluar. Ya, jadi lebih baik kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa kita berkarya bagi Bapak Yahweh. Saya memang waktu Valen kesini saya langsung ngomong, loh kamu mau sekolah teologi ya? Lah ilmumu lebih tinggi, kenapa mesti sekolah teologi yang lebih rendah, kan lucu gitu ya. Jadi saya katakan udahlah nggak usah sekolah teologi ya, kalau mau pelayanan saja. Dan saat ini memang Saudara Valen ini saya percaya untuk mengedit semua materi saya yang sebentar akan dikeluarkan. Seharusnya hari ini loh saudara, ya harusnya hari ini buku itu keluar. Ya kita cetak 1000 eksemplar. Tetapi sayang sekali ada beberapa yang harus sedikit lagi diedit. Barangkali minggu depan sudah bisa keluar. Sudah bisa belum? Minggu depan. Oh belum bisa ya. Kapan kira-kira? Oh segeranya kapan? Segera kan bisa besok, bisa lusa ya, bisa tahun depan. Ya bisa kira-kira 2 minggu lagi saudara. Kita doakan karena ini menjadi satu pengajaran dasar di kehilat kita. Ya saya juga terima kasih untuk Saudara Valen ya bisa mengedit bahkan memberikan masukan-masukan yang cukup bagus. Saya kira kita bisa lebih akurat karena kita mengakar ke pola Ibrani. Saya ucapkan terima kasih dan nanti selesai kebaktian ini Saudara Valen bisa berdiri di belakang sana bersama dengan saya, sementara jemaat yang lain bisa memberikan salam kasih di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Kita menjadi satu keluarga Kehilat Aleph Tau. Amin saudara-saudara. Jadi saudara nggak lagi punya keraguan, Valen ini siapa? Ya kok tiba-tiba muncul di kehilat kita. Nah saudara sudah dengar tadi kesaksiannya yang cukup menarik, dan kita mesti support supaya Bapak Yahweh memakai beliau untuk meluaskan pekerjaan Tuhan baik di sini maupun di seluruh dunia, karena jangkauannya adalah internet ya. Jadi saya berharap kalau nanti ada orang tanya Valen itu siapa, saudara sudah bisa ngerti ya. Baik, terima kasih banyak, Bapak Yahweh memberkati, silahkan duduk. Haleluya. Ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Baik saudara-saudara, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Bisa diklik ya. Oke. Sekarang saudara perhatikan, kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16. Nah, saudara tidak usah buka kitab suci, saya akan coba untuk menulis ayatnya, kalau tidak panjang langsung di caption supaya saudara bisa membacanya, tidak usah melihat ya. Oke, kita baca bersama-sama saudara-saudara satu ayat ini, Yesaya 49 16. 1 2 3. Iya, di sini dikatakan aku telah mengukirmu di telapak tangan. Wah, percaya nggak sih kalau nama kita itu diukir di tangannya Yesua? Ini nggak main-main loh saudara, ini luar biasa loh pernyataan ini. Ya, kalau mengukir itu biasanya ngukir di batu, ngukir di kayu, tapi ini mengukir di tangan, ini nggak main-main saudara. Dan saya katakan ini istimewa kalau Tuhan itu katakan seperti itu. Sehingga saudara perhatikan, pernahkah saudara merasa seolah hidup seorang diri,
terasa sepi di tengah-tengah keramaian, saudara merasa tidak seorang pun yang peduli dengan saudara. Artinya semua orang itu meninggalkan saudara. Bahkan tidak ada satu manusia yang memberikan kasih. Tetapi ingat, di ayat tadi dikatakan bahwa nama saudara itu terukir di tangannya Yesua. Dan itu tidak main-main, saudara-saudara. Karena kalau mengukir di kayu, kayu bisa hilang. Mengukir di batu, batu bisa hilang, bisa pecah, bisa diambil orang. Tapi kalau mengukir di tangan, nggak mungkin bisa hilang. Nah, ini yang luar biasa. Jadi saudara tidak boleh merasa, kenapa aku kok sendirian hidupku? Mungkin saudara tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak mendapatkan kasih sayang dari anak, atau mungkin dari suami, atau mungkin dari istri. Tapi ingat, ada satu pribadi yang memiliki kasih sayang yang begitu besar, sampai-sampai nama saudara ditulis di tangannya. Dialah Yesua HaMasiah yang mengasihi saudara. Haleluya. Tolong camkan ini di dalam diri kita, saudara-saudara. Saya kalau merenungkan ayat ini, saya bisa mencucurkan air mata. Saya katakan begitu besar kasih Bapa yang luar biasa. Karena kasihnya yang begitu ajaib, dia bisa mengubah. Karena yang mengubah seseorang itu hanya kekuatan cinta. Kekuatan cinta akan mengubah segala-galanya. Kita lihat, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri? Di ayat-ayat ini dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu, yatim piatu. Aku datang kepada kamu. Yesaya 48:15, aku telah berfirman, ya, aku telah memanggilnya, aku telah membawanya dan membuat jalannya berhasil. Pandang Yahweh, pandang Yesua, pegang janjinya, dan itu pasti terjadi di dalam hidup saudara. Di dunia ini begitu banyak orang yang tidak mendapatkan kasih. Kalau saudara melihat di panti asuhan, itu bukti bahwa orang-orang itu tidak mendapatkan kasih sayang. Makanya mereka sampai di panti asuhan, saudara-saudara. Mohon maaf, saya agak batuk ya, karena kemarin saya makan nangka terlalu banyak jadi batuk. Jadi tolong saudara maklumi, jadi saya pasti pakai air hangat. Nah, ini salah satu bukti akan kasih dari Bapak Yahweh, yang mana dia sudah memberikan segala sesuatu, yaitu Yesua HaMasiah mati untuk kita semua. Kemudian saudara-saudara, apa yang ada di telapak tanganmu? Kalau Yesua itu tangannya diukir dengan nama kita masing-masing. Secara alam supranatural, nama saudara itu tidak hilang. Amin. Camkan baik-baik, nama saudara, siapapun engkau yang ada di tempat ini, namanya terukir di tangan Yesua. Dan setiap kali Yesua melihat tangannya yang berlubang paku, dia selalu ingat saudara, ya, kasihnya begitu dalam. Pernahkah saudara mencintai seseorang? Ketika saudara mencintai seseorang, pernahkah saudara bisa merasakan cinta orang itu? Cinta itu pasti berkorban. Ada pula, ya, kalau kita lihat di telapak tangan kita, ada yang berkata, oh, di tangan kita itu terbentuk huruf M, ya. Lalu orang mulai mempelajari arti garis tangan. Ada yang mengatakan M itu artinya mati,
miskin, malang, dan lain-lain. Ini dari sisi negatif. Tetapi ada juga yang berkata menang, maju, mujur, dan sebagainya. Itu dari sisi positif. Tetapi ada pula yang berkata masak, yang artinya anointed atau diurapi. Masyal, yang artinya to rule atau memerintah. Berarti kalau digabungkan menjadi diurapi untuk memerintah. Saudara yakin nggak? Ketika pengurapan Tuhan turun atasmu, engkau sanggup untuk memerintah sesuatu. Ada power, ada kuasa yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya dunia setan, saudara. Di dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa. Saudara murid Yesua atau bukan? Murid Yesua. Yakin saudara murid Yesua? Berarti Yesua memberikan kuasa kepada saudara. Ya. Selama beberapa waktu ini, saudara-saudara, kita sering melihat ada orang yang banyak mengalami serangan kuasa kegelapan. Kemarin saya didatangi oleh seseorang yang disantet, saudara. Di tubuhnya itu seperti dikasih besi. Saya konseling agak lama, kemudian saya katakan, Bapak percaya enggak bahwa Tuhan itu memberi kuasa? Mula pertama saya bertanya kepadanya, dengan kondisi serangan santet ini, apa yang Bapak lakukan? Dia bukan orang Kristen, saudara. Dia katakan, ya saya hanya berdoa. Dia dari Katolik. Saya hanya berdoa. Berdoanya bagaimana? Ya saya minta tolong sama Tuhan. Apalagi dia beberapa minggu ini dia mengikuti pengajaran saya, sehingga dia sudah mengenal nama Bapak Yahweh. Dan saat itu saya katakan, kalau Bapak berdoa seperti itu tidak ada perlawanan. Harusnya kita lakukan perlawanan. Karena firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Elohim dan lawanlah setan. Disuruh melawan. Nah kalau kita cuma nanya Tuhan mohonlah, mohonlah, Tuhan bilang aku sudah beri kuasa kepada kamu. Pergunakan kuasa itu. Tapi karena kita nggak memiliki kemampuan, ya saya ibaratkan kemarin begini, tahu nggak? Kalau Tuhan itu ibarat seperti gini, kamu akan menyerang kota, salah satu kota yang harus kamu hancurkan. Lalu datanglah seseorang yang memberi senjata super canggih. Nih, tak kasih senjata. Kamu tinggal main pencet-pencet, tekan tombol, cet, itu kota bisa dihancurkan dengan kekuatan senjata yang kamu miliki. Tapi senjata itu tidak memiliki arti karena dia tidak bisa mengoperasionalkannya. Nggak bisa. Sehingga begitu dia tuh dikasih senjata, ini bagaimana cara memakainya? Gak bisa. Sehingga apa? Ya sudah, memang kita harus melawan kota itu sudah pakai pedang lagi saja, kita perang pakai pedang. Paling-paling juga yang mati 1-2, udah capek 1-2 lagi yang mati. Tapi kalau pakai senjata itu tinggal tekan tombol, kota itu hancur. Tapi karena gak bisa, dia tidak berbuat apa-apa. Nah saya katakan, Anda juga begitu. Kenapa Anda dipermainkan oleh santet? Karena Anda tidak tahu cara menghancurkannya. Nah, kami sudah kasih bekal. Dia berkata, wow, saya baru dengar pengajaran seperti ini. Loh, kenapa baru dengar? Kitab suci yang menulis kok. Seharusnya ini sudah didengar oleh semua orang percaya. Tapi karena gereja tidak mengajarkannya. Dan akhirnya saudara-saudara, saya bilang, udah sekarang sebelum Anda pulang saya doakan, saya tumpangi tangan, ya, di punggungnya sini, ini kayak ada besi, saya tumpangi tangan. Ya, waktu saya berdoa saya tumpangi tangan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach,
segala energi-energi negatif dan kekuatan santet, aku hancurkan kuasanya. Dan saudara tahu, orang ini ya setelah selesai, karena ada yang melihat, ya, orang ini pegangan suaminya, saudara. Wah, dia kesakitan luar biasa. Padahal cuma saya tumpangi tangan. Ya. Dan akhirnya kekuatan yang ada pada orang itu dihancurkan. Nah, ini karena apa? Ada kuasa darah Yeshua HaMashiach. Di tangan Tuhan ada nama kita. Jadi dengan kuasa saya tumpangkan tangan, maka energi itu luntur. Dan saya tanya, loh, tadi gimana rasanya? Aduh Pak, saya panasnya minta ampun, untuk punggung saya nggak kuat rasanya, panasnya minta ampun. Saya bilang itu adalah reaksi dari dua energi yang bertubrukan, dan kekuatan energi negatif itu dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini sangat penting sekali bahwa orang-orang yang diurapi, dia bisa memerintah, khususnya kekuatan kuasa kegelapan. Huruf M sampai sekarang masih menjadi misteri. Jika dihitung, huruf M ada pada urutan ke-13 dan orang menyebut itu angka sial, tapi saya menyebutnya angka 13 adalah angka unity kalau kita hitung menggunakan angka gematria. Unity, kesatuan atau satu ditulis dengan kata ehad, itu dihitung angka gematria nilainya 13. Jadi kalau orang-orang takut dengan angka 13, kita malah senang dengan angka 13. Amin. Karena angka itu adalah angka unity, angka Tuhan, saudara. Tapi direbut oleh setan sehingga orang tidak lagi menggunakan angka 13, tetapi unity atau ehad itu adalah satu kesatuan yang sangat luar biasa, dan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Tuhan Yesus juga punya ukiran di telapak tangannya, dan arti dari ukiran yang di telapak tangan Tuhan tidak perlu diinterpretasikan lagi. Bagi dia, inilah penjaga pintu, membukakan, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama, dan dia menuntun mereka keluar. Di dalam kitab Yohanan 10 ayat yang ketiga, kita disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Dan kalau dombanya itu nakal, ya, kadangkala bisa tersesat, dan si gembala ini akan turun mencari. Kalau dia tetap nakal, patahkan kakinya, tapi dia sendiri yang membalut, saudara. Di sini berbicara tentang kasih. Jadi yang namanya kasih itu tidak apa-apa dikasih, tidak. Sekali waktu perlu dihajar agar supaya orang itu tidak tersesat. Saya pada waktu yang lalu sempat ngomong sama Valen bahwa kamu ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Saya yakin ada satu rencana dari Bapa Yahweh. Kita tidak tahu rencananya itu apa, tapi dengan berjalannya waktu kita akan mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama memiliki rencana-rencana besar untuk hidup saudara. Amen. Ya. Jadi yang terpenting sekarang kita harus tetap ada dalam koridor kasih dari Bapa Yahweh. Kita bukan orang baik di tempat ini, kita semua sama. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, oh saya beda dengan Pak Lukas, ya, Pak Lukas tuh hidupnya ngaco, saya nggak pernah ngaco, betul. Tetapi engkau sudah menjadi kaum pemberontak. Kenapa? Karena kita adalah keturunan Adam si pemberontak, dan kita diselamatkan oleh kasih dan darah Yeshua HaMashiach. Nah, oleh karena itulah kita perlu mewujudkan kasih itu sehingga kita bisa membalas kasih Tuhan. Dia bukan sekedar mengenal nama kita,
tetapi mengukirnya di telapak tangannya. Dia tidak bisa membencimu, dia tidak bisa melupakanmu. Dalam setiap tarikan nafas selalu ada engkau. Saya yakin saat saudara mengenal apa yang namanya cinta, maka di setiap tarikan nafas akan muncul orang itu. Saat saudara tutup mata akan muncul orang itu. Saat saudara makan akan muncul orang itu. Karena yang namanya cinta dan benci itu kekuatannya sama besar. Coba kalau saudara membenci orang, ketika saudaramu makan, wajah orang yang saudara benci ada nggak di piring itu? Ada. Mungkin saudara marah ambil garpu, aku benci sama kamu, dicocol gitu. Kekuatan cinta dan benci itu sama-sama hebat. Di dalam kitab Syir Hashirim atau kitab Kidung Agung, di sana dikatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Kekuatan cinta itu seperti maut, seperti kematian. Kalau dia sudah datang, dia datang secara misterius. Kenapa tiba-tiba aku mencintai orang ini? Kenapa tiba-tiba aku membenci orang ini? Kekuatan dua energi yang seringkali masuk di dalam diri manusia. Nah, saya beritahu saudara, perhatikan kata-kata saya. Yeshua HaMashiach tidak pernah bisa melupakan saudara. Yeshua HaMashiach kekuatan cintanya tidak pernah bisa melupakan saudara. Ya. Ini saudara pegang betul. Ya. Nah, itu sebabnya kalau dia tidak bisa melupakan kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Kata diukir berasal dari bahasa Ibrani dengan kata hakak, yang artinya mengukir dengan goresan, menetak atau melukai dengan kasar. Seperti ini saudara, ketika orang mengukir, itu yang tadinya kayu itu bagus, atau gip ditatah, dilukai, dan itu tidak bisa hilang. Kalau zaman sekarang orang membuat sesuatu supaya tidak hilang pakai apa? Pakai kamera. Ini kan memori saudara. Ada sesuatu yang penting di shoot pakai kamera. Tujuannya apa? Supaya tidak hilang. Diunggah di YouTube, nggak hilang. Tetapi zaman dulu belum ada kamera. Zaman dulu untuk mengingat sesuatu itu orang harus mengukir. Ada yang mengukir di tongkat, ada yang mengukir di gua, di batu-batu. Itu untuk mengingat satu momen, satu peristiwa yang pernah terjadi. Nah, itu arti dari sebuah ukiran. Memori itu tidak hilang. Apalagi kalau mengukirnya di tangan. Dan saya yakin bukan cuma di tangan, tetapi Yeshua mengukir nama saudara juga di hatinya yang penuh dengan kekuatan cinta. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Jika saudara mau meresapi penderitaannya di kayu salib, saudara akan serius mengasihi dia dan tidak meragukan cintanya yang sangat dalam. Kekuatan cintanya melebihi rasa sakitnya terkena paku. Kadangkala kita tidak pernah menyadari bahwa kekuatan cinta dari Yeshua itu begitu luar biasa. Dan kita karena tidak menyadari, karena kita menganggap apa? Oh, ibadah itu hanya sebuah kegiatan ritual biasa. Aku kalau suka ya datang, nggak suka ya nggak datang. Tapi orang yang memiliki kekuatan cinta yang dalam, sekali saja dalam satu minggu dia tidak ibadah, dia akan gelisah, sangat gelisah. Saudara tahu kenapa kok saya bisa jadi gembala?
pikiran saya tidak pernah tercetus aku mau jadi pendeta, enggak, sama sekali tidak. Apalagi latar belakang yang jelek, yang jahat, saya rasa tidak layak untuk saya jadi pendeta. Tetapi saya bisa menjadi gembala hanya sebuah pernyataan, Tuhan, Engkau sudah mencintai aku, sekarang apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Kalau Engkau sudah mencintai aku akan membagikan cinta itu kepada semua orang yang mau mendengar apa yang aku bisa sampaikan. Jadi di situ saya mulai belajar melayani sebisa-bisanya. Wong namanya juga tidak pernah sekolah teologi ya. Semampu sebisa saya melayani. Saya khotbah juga motivasinya cuma satu, pokoknya jemaat ngerti, cuman itu saja. Makanya kalau ada orang tanya, Pak Lukas ini khotbahnya jenisnya apa? Ekspositori, tekstual, atau apa? Saya bilang, orang ngerti. Pokoknya aku ngomong jemaat mudeng, gitu aja sudah. Ya, mau tekstual kayak, mau apa? Ekspositori kayak, mau apa? Saya nggak ngerti. Itu teori-teori orang teologi ya. Ya, yang saya tahu pokoknya saya ngomong, saudara ngerti. Nah saya tanya, saudara ngerti nggak saya omongin ini? Nah sudah cukup buat saya. Saya pelayanan seperti itu motivasinya saudara. Kenapa saya punya keberanian yang begitu luar biasa? Jemaat 1500 saya berani menyatakan nama Yahweh satu-satunya. Padahal waktu itu belum ada gereja secara terang-terangan mengatakan inilah nama yang benar itu Yahweh. Belum ada. Kenapa saya punya keberanian seperti itu? Karena motivasi saya bukan duit. Motivasi saya pokoknya saya ingin menyampaikan sesuatu, khususnya kalau orang lain belum tahu, saya harus kasih tahu. Katanya kita jadi history maker, betul nggak saudara? Kalau history maker kan menciptakan sejarah, pembuat sejarah. Walaupun ada yang mengklaim mengatakan, oh saya tahu, sudah ngerti gini-gini, oh, biarin aja. Saya bersyukur pokoknya sekarang nama Bapak Yahweh tidak bisa dibendung dengan kekuatan dan cara apapun di atas muka bumi ini. Karena itu adalah visi dan misinya Bapak Yahweh sendiri. Jadi ayo kita sama-sama renungkan kekuatan cintanya Tuhan saudara. Coba kalau kita dihukum mati misalnya ya, orang kedapatan berbuat salah dihukum mati, orang akan tenang saja, suntik mati juga nggak sampai 5 menit, dihukum tembak jeger nggak sampai 1 menit, ya toh? Apalagi penggal juga nggak sampai 1 menit. Tapi ini kalau hukuman salib itu orang disuruh mati pelan-pelan dengan penderitaan yang sangat hebat saudara. Saya katakan misalnya seorang bajingan sekalipun, begitu dia tahu di depan ada bahaya, dia lari loh. Tapi Yesua, sekalipun dia ngerti di depannya ada penderitaan, dia berani mengatakan, kamu cari siapa? Aku cari Yesua. Nih aku orangnya. Apa itu bukan pahlawan yang hebat saudara? Kita berurusan begitu kita, kamu tahu nggak? Saya dengar katanya kok kamu dicari polisi. Oh ya, ada salah apa saya? Udah ketakutan dulu. Yesua nggak begitu. Prajurit-prajurit yang datang dengan tombak, pentung dan sebagainya, itu tidak membuat Yesua takut. Yang membuat Yesua takut satu-satunya adalah ketika dia harus ditinggalkan oleh Bapa. Itu yang paling ditakuti oleh Yesua. Jadi Yesua itu tidak pernah takut dia diseksa, itu mah kecil. Karena kekuatan cintanya Yesua itu menutup segala rasa sakit yang ada di dalam dirinya. Amen. Coba bayangkan. Saya ambil contoh yang gampang saudara.
Kita mungkin pernah berkata begini, kok orang goblok banget ya, masa kok sampai melakukan bunuh diri? Kenapa sih kok orang harus bunuh diri? Saudara tidak tahu kan bahwa sebetulnya orang bisa melakukan bunuh diri karena dia berpikir rasa sakit yang ada di dalam diriku jauh lebih berat ketimbang aku harus loncat dari tower atau aku harus gantung diri. Sakitku belum seberapa dibanding aku harus mengalami rasa sakit di hati. Itu orang bisa bunuh diri karena itu. Tetapi saya beritahu saudara, kekuatan cinta Yeshua HaMashiach untuk saudara itu melebihi kekuatan sakit di mana tangan itu dipaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang orang begitu mendengar kata sakit berusaha menghindar. Saya kemarin upload satu video di mana saya mematahkan besi dengan kepala. Dan saudara tahu, orang Kristen itu kalau sudah dengar hal-hal yang kayak begitu, mereka berpikir, Pak Lukas pakai magic. Saya sengaja mengedukasi. Sebetulnya video itu sudah saya hapus, ya, karena banyak kata-kata sumbang, katanya Pak Lukas masih punya magic. Tapi saya pikir saya nggak mengedukasi kalau begitu. Jadi kemarin saya unggah lagi, ya, sekedar saya kasih tahu, ini kekuatan setankah atau kekuatan murni konsentrasi kita. Nah, di situ ada orang yang coba untuk mematahkan besi, buah, malah koprot kepalanya, saudara. Ada lagi yang mau tahu, buah gitu, nggak bisa, sehingga dia bilang, aduh sakit, enggak lah. Nah, saat itu terus saya coba, saya menggunakan kekuatan konsentrasi, saya patahkan itu apa, gagang pompa air itu loh, saudara. Saya patahkan, blak, pecah. Ya. Nah, itu kenapa? Untuk saya memberitahu bahwa itu bukan setan, ya. Tapi kadang orang berpikir, oh itu Pak Lukas pakai setan. Lebih parah lagi ketika saya main sulap, saudara. Pernah kita didatangi oleh satu rombongan dari gereja lain ke sini. Begitu selesai saya ajak makan-makan, ada satu orang yang sudah cukup tua, saya nggak sebut namanya. Orang itu berkata begini, wah saya senang bisa ketemu Pak Lukas, katanya. Selama ini saya hanya lihat di YouTube, tapi sayang ya Pak, mohon maaf saya kritik, karena Pak Lukas masih pakai setan, katanya, masih pakai magic. Saya tanya, loh Om, saya pakai magic yang seperti apa? Dia bilang, lah itu Pak Lukas waktu di video kan ada orang disuruh pasang apa, koin ditaruh di tangan kemudian ditutup, lalu Pak Lukas panasi tangannya, ke orang itu yang kepanasan, itu kan pakai magic. Saya bilang bukan magic, tapi mohon maaf saya tidak bisa bongkar rahasia ini, karena kalau saya bongkar rahasia ini, Om akan berkata, oh mengkoyo ngono, nggak ada indahnya lagi, namanya juga sulap. Jangankan ke orang lain, istri saya sendiri enggak saya kasih tahu, saudara. Dia nggak tahu, coba aja tanya sama dia, nggak tahu. Dia tanya sama saya, Bi, ini caranya Bi, ada deh pokoknya caranya, lu nggak usah tahu, ya. Karena kalau saya kasih tahu, dia akan bilang, oh mengkoyo ngono, namanya juga sulap, ya toh. Jadi jangan saudara mengatakan kalau saya main-main sulap itu berarti saya itu pakai magic. Salah, saudara, itu murni permainan. Memang spektakuler, apalagi dulu kan yang pakai ada apa itu pisau begini ditancapkan, itu kan sebuah ilustrasi, ada rahasianya. Rahasianya apa? Ya nggak usah tahu. Yang tahu saya saja, ya. Michael sempat tak kasih tahu, paling 1-2 yang saya kasih tahu, tapi tidak semua. Jadi jangan kita itu bodoh melihat hal-hal yang spektakuler, setan,
ngawur saudara. Nanti setannya berkata, ini orang enak aja, gua nggak ikut-ikut tuh, ikutin saya, ya awas loh, malah kita diserang setan nanti. Ya, janganlah kita pakailah logika saudara. Sulap itu semua logika. Ya, dan saya lakukan itu semata-mata hanya untuk supaya saudara ingat gitu loh. Terus saya nuang apa namanya air, ya kan, airnya nggak habis-habis. Itu kan saya mengilustrasikan Nabi Elisa, ya toh, yang ketemu seorang janda di Sarfat itu nggak habis-habis, cuman saya ilustrasikan pakai air, ya, di kendi. Itu sulap saudara. Jadi kita mesti ngerti, ya, jangan apa-apa setan. Sekarang kita kembali lagi ke sini tentang kasih Yesua, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Tuhan melupakan kita yang dibayar dengan rasa sakit yang luar biasa, bahkan nyawanya sendiri? Bagaimana seorang ibu dengan rasa sakit yang luar biasa, bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya? Kalau saudara sebagai seorang ibu, saudara pasti akan mengasihi anak saudara, amin. Tapi sekarang ini enggak loh, ada ibu melahirkan anak, anaknya dibuang di tong sampah loh, ya itu kan ada gitu toh. Itu apa itu kasih saudara? Enggak mengasihi. Kenapa dibuang? Ya mungkin itu hasil hubungan gelap kali, bisa saja seperti itu, tapi itu sudah bukti bahwa dia tidak memiliki kasih. Kita lihat yang berikutnya. Setiap kali Yesua mengangkat tangannya kepada Bapa, berarti nama kita juga terangkat dan terarah kepada Bapa. Camkan baik-baik. Ini satu hal ungkapan yang indah menurut saya loh. Sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Kenapa? Karena ada luka. Dulu saudara-saudara, ini sekedar apa cerita saja ya. Dulu waktu saya masih SMA, saya itu pernah mencintai seseorang, ya. Dan karena cinta itu perut saya robek, saudara. Perut saya robek. Ya. Kenapa? Karena saya mendaftarkan orang ini ke Jogja, ke UGM. Tapi waktu perjalanan dari Pekalongan ke Jogja sampai lewat Temanggung, Keranggan, itu kan jalan muter-muter gitu. Saya naik motor kecepatan tinggi. Begitu saya belok begini, ternyata kebablasan saudara. Jadi saya kebelandrang, saya jebur ke sungai, gitu, perut saya robek. Ya. Saya dibawa ke rumah sakit di Paraan, ya, sama polisi. Wah, itu saya ketemu polisi istimewa. Polisinya dibayar aja nggak mau saudara. Robek perut saya. Jadi saya jadi ingat saudara. Keingatan setiap kali saya lihat ini, saya masih ingat. Oh, ini peristiwa. Dulu pernah saya membela seseorang yang saya cintai. Tapi sekarang ya jangan saudara pikir saya masih mencintai orang itu. Enggak saudara. Ya enggak, itu masa lalu lah, ya. Tapi di hati, di tubuh saya itu ada goresan luka, di mana saya mencintai seseorang. Ya, jadi ini sekedar saudara tahu, itu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Yesua juga seperti itu. Tapi kalau Yesua itu kekuatan cintanya tidak akan berubah. Yesua sudah berjuang mati-matian buat kita. Di tangannya ada nama kita dan kita menjadi biji matanya. Ya. Di kitab Dofarim 32 ayat yang ke-10. Dofarim 32 ayat 10. Dia mendapatnya di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dia mengelilingi dan menyayangi, dia menjaganya seperti biji matanya. Menjaga seperti biji mata itu istimewa loh. Sekali lagi saya kasih tahu, menjaga seperti biji mata itu luar biasa. Di sini
Siapa di antara saudara yang mencintai istri atau suami? Angkat tangan. Oh bagus ya. Tapi pernah nggak ketika si istri saudara ngomong begini, Pak, Papa masih sayang nggak sama saya? Masih. Coba buktikan kalau Papa sayang. Boleh nggak aku pegang biji mata Papa? Boleh nggak? Tak culek gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Sebesar apapun cintanya, dia tidak akan berkata, akan aku buktikan aku cinta sama kamu. Nih colok osisan motoku. Nggak mungkin seperti itu, saudara. Ya, itu bukti bahwa kalau kita dijadikan biji mata Tuhan, itu sangat istimewa. Amen. Ya. Nah, kita mesti ngerti itu posisi kita. Perasaan cinta Tuhan pada kita itu sudah dibuktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Cinta itu indah, tetapi cinta juga menyakitkan. Cinta itu indah, tapi cinta itu juga menyakitkan. Buktinya sangat banyak. Berapa orang yang mati bunuh diri karena cinta? Berapa orang yang jadi gila karena cinta? Tapi berapa orang yang hidup bahagia karena cinta? Amin, saudara-saudara. Jadi cinta itu punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Cinta juga memiliki perasaan cemburu. Semakin kuat cintanya, semakin kuat rasa cemburunya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ini saya kira terjemahannya agak keliru ya. Di sana dikatakan kasih itu panjang sabar, ia murah hati, kasih tidak mencemburui, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak menyombongkan diri. Dalam terjemahan lain dikatakan cinta itu tidak cemburu. Saya rasa kurang tepat. Justru cinta itu ada rasa cemburu. Saya ambil contoh gambaran ini, saudara. Ketika ini berhubungan, inilah yang muncul rasa cemburu. Betul nggak ini? Ini pandangannya kan pandangan cemburu, saudara, ya kan? Karena dia cinta sama pria ini. Itu yang namanya cinta. Lalu terjemahan yang tepat sebetulnya apa? Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kata cemburu itu sebetulnya artinya adalah iri hati. Cinta itu tidak iri hati. Karena Tuhan mencintai manusia, dia cemburu nggak? Cemburu ya. Nah ini yang harus kita ketahui ya. Makanya Paulus mengatakan bahwa kita itu sudah dipertonangkan karena kita ini adalah mempelai-mempelainya Hamasia, bukan lagi hamba-hambanya Hamasia. Amen. Bisakah kita juga menunjukkan bahwa kita mencintainya? Betapa indahnya kita bisa memeluk orang yang kita cintai. Betapa indahnya kita bisa pergi bersama orang yang kita cintai. Betapa indahnya kita bisa hidup bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya tekankan sekali lagi bahwa Yeshua Hamasia itu sangat mencintai saudara, luar biasa cintanya. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang namanya cinta itu selalu membawa sebuah kesan. Saya akan ceritakan sebagai penutup, saudara, yaitu cerita tentang seekor anjing yang namanya Hachiko. Ini anjing ini terkenal di Jepang, saudara. Ya, coba saya bacakan ya. Di Jepang, di depan stasiun Shibuya, Tokyo, ada patung anjing yang sangat terkenal sebagai simbol untuk mengenang kesetiaan Hachiko pada tuannya. Seekor anjing lahir tanggal 10 November 1923 dari induk yang bernama Gomago dan anjing jantan bernama Oshinaigo. Anjing jenis Akita Inu. Anjing ini kemudian dipungut dan menjadi milik keluarga Ueno.
Profesor Ueno sangat mencintai anjing kecil ini dan menamainya Haki, sebuah kata Jepang yang berarti angka 8 yang merepresentasikan keberuntungan yang baik, kenyamanan dan kepercayaan diri. Profesor Hidesaburo Ueno yang mengajar ilmu pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo waktu itu berusia 53 tahun, sedangkan istrinya Yae berusia 39 tahun. Profesor Ueno adalah pecinta anjing. Sebelumnya pernah beberapa kali dia memelihara anjing Akita Inu, namun semuanya tidak berumur panjang. Ketika Profesor Ueno berangkat bekerja, Haki selalu mengantar kepergian majikannya di pintu rumah atau dari depan pintu gerbang. Sore harinya, anjing itu menjemputnya. Kebiasaan itu berjalan selama 16 bulan, sampai pada suatu ketika terjadi hal yang tidak biasa. Pada tanggal 21 Mei tahun 1925, seusai mengikuti rapat di kampus, Profesor Ueno mendadak meninggal dunia karena serangan stroke yang fatal. Dan atas keputusan keluarga, jenazahnya tidak dibawa ke Tokyo, tetapi langsung dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan di sana. Haki terus-menerus menunggu majikannya yang tidak kunjung pulang. Dia tidak mau makan selama 3 hari. Menjelang hari pemakaman Profesor Ueno, dilakukan upacara Tsuya atau jaga malam untuk orang yang meninggal pada malam hari 25 Mei tahun 1925. Dan Haki, anjing ini saudara, masih tetap tidak mengerti bahwa Profesor Ueno sudah meninggal. Dia pergi juga ke stasiun untuk menjemput majikannya, dan ternyata tuannya tetap tidak kunjung kembali. Menemukan kenyataan bahwa ternyata tuannya belum kembali juga pada hari itu, dengan lunglai ia meninggalkan stasiun dan siap untuk datang keesokan harinya. Akhirnya setiap pengguna kereta api di Shibuya mulai mengetahui kisah penantian Haki. Mereka tahu bahwa penantian Haki adalah penantian yang sia-sia, tetapi banyak orang yang mulai tersentuh dengan kesetiaan dan pengharapannya serta rasa hormat kepada majikannya. Selama 7 tahun, kisah Haki menunggu majikan di stasiun ini mulai beredar dari mulut ke mulut, sampai pada tahun 1932 sampai kepada seorang penulis, Hirokichi Saito dari Asosiasi Pelestarian Anjing Jepang, prihatin atas perlakuan kasar yang sering dialami Haki di stasiun. Saito menulis beberapa artikel tentang kisah sedih Haki. Publik Jepang akhirnya mengetahui tentang kesetiaan Haki yang terus menunggu kepulangan majikannya. Setelah Haki menjadi terkenal, pegawai stasiun, pedagang, dan orang-orang di sekitar stasiun Shibuya mulai menyayanginya. Sekitar tahun 1933, kenalan Saito, seorang pematung bernama Teru Ando, tersentuh dengan kisah Hakiko. Ando ingin membuat patung Hakiko. Diprakarsai oleh Ando, diselenggarakanlah acara pengumpulan dana di Gedung Pemuda Jepang 10 Maret 1934. Sekitar 3.000 penonton hadir untuk melihat Hakiko. Patung perunggu Hakiko akhirnya selesai dan diletakkan di depan stasiun Shibuya. Upacara peresmian diadakan pada bulan April 1934 dan disaksikan sendiri oleh Hakiko bersama sekitar 300 hadirin. Ando juga membuat patung lain Hakiko yang sedang bertiarap
Setelah selesai pada 10 Mei 1934, patung tersebut dihadiahkannya kepada Kaisar Hirohito dan Permaisuri Kojun. 8 Maret 1935, Haki ditemukan sudah tidak bernyawa setelah 10 tahun dalam penantian. Berita kematiannya segera menyebar dan Haki diberikan upacara pemakaman layaknya seorang manusia dengan ritual Buddha yang berlangsung selama 49 hari. Dari nama Haki secara resmi diubah menjadi Hakiko. Akhiran ko dalam kebudayaan Jepang adalah sama seperti sure di Inggris. Hakiko dimakamkan di samping makam Profesor Ueno di pemakaman Aoyama. Bagian luar tubuh Hakiko diopset dan hingga kini dipamerkan di Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Ueno, Tokyo. Pada tanggal 8 Juli 1935, patung Hakiko yang kedua didirikan di kota kelahiran Hakiko di Odate, tepatnya di depan stasiun Odate. Patung tersebut dibuat serupa dengan patung Hakiko di Shibuya. Pada tahun berikutnya 1937, kisah Hakiko dimasukkan ke dalam buku pendidikan moral untuk murid kelas 2 sekolah rakyat di Jepang. Judulnya adalah On-o Wasureruna, atau balas budi jangan dilupakan. Tidak panjang pengalaman Haki berjalan bersama tuannya, hanya 16 bulan, tetapi mampu membuat Haki bertahan dalam penantiannya selama 10 tahun, bahkan sampai mati pun ia mati dalam penantian. Ini ada satu rumus, saudara, menanti sampai akhir hayat itu rahasianya adalah dia percaya plus cinta. Cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Menanti orang yang disayangi pasti akan tahan menghadapi segala rintangan. Jadi di sini kalau anjing saja bisa mendapatkan penghargaan, apalagi kita, saudara. Makanya ada firman Tuhan katakan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati. Amin, saudara. Nah, kesetiaan itulah yang digambarkan dengan anjing. Anjing itu sebetulnya memiliki mental jauh lebih baik dari macan, saudara. Tapi coba, berapa banyak orang kalau dikatakan, wah kamu kayak anjing ya, mesti marah, betul nggak, saudara? Tapi kalau orang dikatakan, wah kamu garang ya kayak macan, kok diem saja ya, nggak ada yang marah, saudara. Kamu hebat ya kayak macan, padahal macan itu sadis, saudara. Saya tidak tahu kenapa anjing ini kok bisa bikin orang marah. Tapi kalau dibilang macan, seneng, macan, macan gitu ya. Tapi nggak ada orang diomong anjing, anjing, nggak ada, saudara. Ya. Padahal anjing itu memiliki mental yang jauh lebih baik dari macan. Ya, anjing di dalam bahasa Ibrani itu adalah Kelev. Ya. Memiliki kesetiaan yang luar biasa. Kelev, Kalev itu sama. Dia artinya kesetiaan. Ya. Nah, pada pagi ini, saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya kepada kita. Kita buktikan dengan kita mencintai Tuhan, setia beribadah sampai Tuhan datang kembali. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sama-sama renungkan ini menjadi berkat